warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Munandar, dosen tetap program studi Teknik Tekstil di Politeknik STTT Bandung. Di program studi Teknik Tekstil, saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah Praktikum Teknologi Perajutan 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Praktikum Teknologi Perajutan 1 dengan kode mata kuliah 150 107 02 202. Praktikum Teknologi Perajutan 1 merupakan salah satu mata kuliah wajib di semester 3 dengan bobot SKS sebesar 1 SKS. Terdiri dari 16 kali pertemuan yang di dalamnya ada UTS dan UAS. Untuk metode penilaian dan pembobotan yaitu tugas, jurnal dan laporan sebesar 30%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengenai pengoperasian, pembuatan kain rajut, dan pemeriksaan mutu dari kain rajut. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan atau CPL terdiri dari 3 aspek. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Pada aspek sikap, yang pertama adalah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, aspek pengetahuan yaitu mampu merancang, melaksanakan, dan mengolah proses produksi pada bidang pembuatan serat, pembuatan benang, dan pembuatan kain. Kemudian untuk aspek keterampilan yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melaksanakan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Praktikum Teknologi Perajutan 1 ini adalah mahasiswa mampu mengembangkan proses pembuatan kain rajut pada mesin rajut datar. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi mesin rajut datar. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengoperasian mesin rajut datar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pembuatan kain rajut plain atau polos dan tubular. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pembuatan kain rajut rim. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pembuatan kain rajut half cardigan dan full cardigan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pembuatan kain rajut dengan efek zigzag. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengidentifikasi mesin rajut datar otomatis stop. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan program software mesin rajut datar stop. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan pembuatan desain struktur pada program software stop. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan program desain jakat pada program software stop. Yang kesebelas, mahasiswa mampu menjelaskan pembuatan desain fully fashion pada program software store. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengembangkan desain kain rajut. Mari kita simak video pembelajarannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah makan siang? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Oke, pada hari ini di pertemuan 11 kita akan membahas materi tentang
membuat desain jakat pada software store untuk mesin rajut datar. Nah, sebelumnya di pertemuan minggu kemarin kan kita belajar tentang materi membuat desain struktur pada software store. Apakah masih ingat yang minggu kemarin apa aja desain struktur pada kain rajut itu? Ingat Pak. Coba sebutkan. Ada arang, Ada arang, terus tel, pointer, rib, rib, satu lagi plan. Oke, masih ingat ya. Oke, di hari ini kita di pertemuan 11 seperti yang tadi saya jelaskan adalah temanya seperti ini. Nah, nanti ini ada gambarannya kurang lebih desain-desain yang akan kita buat seperti yang ada di slide pertama ini. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK di pertemuan ini adalah nanti mahasiswa itu mampu menjelaskan pembuatan desain jakat pada program software store. Jelas ya ini ya untuk CPMK-nya. Jadi saudara ini harus mampu menjelaskan pembuatan desain jakat ya. Oke, baik. Kalau begitu kita masuk ke software mesin rajut datarnya. Ini saudara buka aplikasi M1 Plus. Buka aplikasi M1 Plus. Yang serinya itu 6.2. Yang serinya itu 6.2. Nah, ini masih nge-loading. Nah, di sini ada tabel seperti ini. Nah, pastikan ini susunan jarum dan jumlah hostnya itu kita pastikan ininya 200, klik 200. Untuk hostnya itu 400. Jadi artinya 200 itu adalah jumlah jarum yang akan kita gunakan itu 200. Nah, jumlah hostnya yang akan kita gunakan itu adalah 400. Tapi kalau misalkan di akhir ternyata panjangnya itu berkurang, kita bisa adjust tadi di tengah-tengah ya. Jadi ini artinya lebar kain yang akan kita buat, dan ini adalah panjang kainnya. Nah, yang ininya pastikan sama, ininya di checklist, use com-nya, terus ini stop with protection thread, ini start, ini system, ini with thread elastiknya, yang ini sisi rostro, yang ini tubular. Kalau sudah, klik generate design pattern. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa dipaskan ukurannya dengan layar monitor yang saudara gunakan. Nah, seperti ini. Ini bisa dikecilin, ini untuk minimize-nya, ini untuk zoom-nya atau maximize-nya ya. Lihat diperbesar, ini diperkecil, ini diperbesar. Nah, sebelum saya jelasin lebih lanjut, jadi desain jakat itu nanti kalau diaplikasikan pada pakaian kurang lebih seperti ini. Jadi akan memunculkan motif-motif seperti ini, motif seperti ini, ya. Terus ini juga gabungan antara struktur sama jakatnya. Nah, ini bagian jakatnya itu ada yang bagian gambarnya itu adalah bagian desain jakatnya. Nah, yang sekarang kita buat ini adalah desain-desain seperti ini. Nah, di sini tuh ada 4 jenis jakat. Yang pertama itu ada jenisnya yang twill. Yang ini nanti yang membedakan adalah permukaan bagian belakangnya. Ini depannya seperti ini, belakangnya itu beda-beda ya. Kalau yang pertama itu yang jakat twill, itu namanya twill. Twill itu belakangnya seperti ini, kurang lebih twill. Nah, kalau yang kedua itu namanya jakat float, belakangnya ada efek floating seperti ini, jadi efek menggambar seperti ini.
Yang ketiga ada jakat stripe. Ini yang ini. Yang stripe itu ada garis-garis di belakangnya. Nah, yang terakhir ini jakat net. Nah, ini bisa dicubit kayaknya. Jadi seperti kain dua muka ini jakat. Jadi ada 4 jenis jakat pada kain rajut. Ya. Kurang lebih nanti aplikasi akhirnya itu untuk bikin di produk seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk membuat motif yang akan kita pilih, di sini udah ada database-nya di modul. Klik modul, udah klik modul export of database atau F3. Nah, yang ini klik store, klik yang store, pilih yang pattern element, pilih yang PE Jacquard, pilih yang PE Jacquard. Nah, ini kan banyak pilihannya nih. Nah, di sini. Nah, ini banyak motif yang akan kita pilih. Ini template yang bawaan dari software mesin stol ini. Nah, sekarang kita pilih PE yang 16. Kita klik PE 16. Klik P16, ininya di minimize. Setelah itu kita tempelkan. Ininya dikecilin dulu. Nah, ini ditempelkan. Tarik sebanyak 4 kali. Nah, ini pastikan ini dari ujung. Nah, klik ini 2, 3, 4. Dan itu drag ke kanan. Drag ke kanan sampai dia mentok. Nah, kayak gini. Kalau udah nah, untuk melihat bahwa ini udah terisi, kita bisa diminimas ininya. Nah, ini. Nah, berarti kan kalau ini kan ini kurang tinggi, ini nariknya. Berarti kan ini ada kesalahan. Jadi kita nariknya harus dari ujung sini. Jadi ujung dari awal lebar kainnya. Modul export database, klik store. Pattern elemen, PE Jacquard, PE yang 16 nanti ya, pilih PE yang 16. Nah, klik. Nah, pastikan ini di ujung 2, 3, 4 terus sini. Nah, klik. Nah, sampai posisinya kayak gini. Oke. Gimana bisa? Di drag di ini. Jadi caranya jangan satu-satu kayak gitu. Caranya gini. Caranya gini. Caranya PE 16 ya, PE 16. Nah, klik ini tempelin. Nah, ini di si mouse-nya itu ditahan, mouse-nya ditahan. Nah, ditahan. Nah, baru di drag ke kanan. Tuh, jadi langsung ke satu-satu. Ya, tuh. Udah gitu baru dilepas. Nah, lepas berikutnya kedip-kedip. Kalau udah kedip-kedip, klik escape. SC. Udah semuanya? Nah, pastikan sampai posisinya seperti ini. Ini kemarin jadi pembesaran. Gimana pembesaran? Nah, jadi ini kan ada tombol ini. Nah, kayak ini. Nah, ini posisinya seperti itu.
di background. Nah yang dipasangkan tuh yang simbol view-nya ya, ini simbol view. Nah ini modul. Nah itu kan ada banyak nih simbol view basic ya, jadi yang basicnya yang ini bisa diproses ini bisa di tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, tarik lagi. Nah, ini. Nah, dan cara kecilin sini. ini kasih dulu. Ini masih. Oke, kalau sudah kita lanjutkan yang desain berikutnya. Desain berikutnya kita lanjutkan dengan yang gambar ini, PE2, yang PE2. Yang PE2 sama caranya tempelin lagi aja. Ini ke 7, tempelin, terus di blok di drag ke sini. Nah, udah yang PE2. Selanjutnya nanti cari lagi sampai kita kan bikin 4 ini kan ya, 4 jenis jangan. Pilih yang lagi, pilih yang ini. Ini tuh PE. PE 35. Jadi PE 16 terus PE 2 sama PE 35. Oke, kalau sudah yang terakhir kita bikin tulisan. Nah, tulisannya silahkan sesuai dengan apa namanya saudara diskusikan dengan teman kelompoknya. Kalau saya katanya gini. Ini kita bisa pilih jenis hurufnya di sini.
Nah, ini kita pilih jenis hurufnya. Misalkan kita mau pilih hurufnya nah, jadi ini ukuran hurufnya, yang ini itu ukuran hurufnya. Nah, kita bisa cek dulu. Nah, seperti kalau misalkan dirasa tulisannya masih kurang jelas, kita bisa pilih lagi. Jenis huruf yang sesuai. Silakan sampai membuat 4 desain dengan yang satu tulisannya, seperti ini. Terus ini. Yang hijau sudah yang berapa? Yang hijau itu PE 35. PE 35. PE 35. Ya, jadi nanti kita kain di desain ini nanti kalau misalkan kita dibuat kain akan muncul di sini. Desain yang ini itu yang kita buat itu nanti akan muncul di kain contohnya seperti ini. Ya, kita buat. Oke, kalau sudah desainnya di save, desainnya di save, file save as. Nah, ini nama desainnya misalkan pertemuan 11, nanti simpan di folder saudara yang ada di komputernya. Udah di save? Oke. Nah, setelah di save nanti hasil dari desainnya kita buat nanti dipindahin atau ditransfer dari USB. Nah, dari USB nanti kita tinggal pasang di mesin. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti mungkin di pertemuan minggu depan kita akan coba desain yang sekarang saudara buat itu kita jalankan di mesin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang bertanyakan sampai sini? Nah, untuk pemilihan warna nanti saudara sesuaikan dengan warna benang yang ada di laboratorium perajutan ya. Jadi pilihlah warna benang yang saudara inginkan seperti itu. Nah, sesuaikan dengan desain yang ada di sini. Untuk pemilihan warna sesuaikan dengan warna yang ada desain di komputer saudara seperti itu. Pak, nanya Pak. Ya. Ini kan desainnya pasti beda-beda ya Pak. Nah, kalau waktu nanti kita menginput itu, apakah hasilnya pinggirnya akan sama atau tidak? Nah, kalau misalkan yang pasti kalau ukurannya sama ya. Tadi kan di awal kita membuatkannya itu lebarnya 200, tingginya 400. Nah, setelah jadi kain pasti hasilnya sama, ukuran lebar sama panjangnya. Yang membedakan mungkin tadi kalau misalkan di sini ada yang motifnya beda dengan yang tadi dibuat dengan saya, itu pasti hasilnya keluarnya beda. Yang pasti kalau misalkan lebar kain yang dibuat sama, karena kan urutannya tadi dari mulai twill, terus float, terus stripe sama net itu kan sama ketika kain itu keluar, baik permukaan depan maupun permukaan belakang. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, kalau misalkan ini kan kita kebanyakan motif itu ya di dasar kata-kata ya. Nah, kalau misalkan kebanyakan warna itu ada problem tersendiri atau gimana Pak? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan warnanya banyak, otomatis feeder yang digunakannya juga kan jadi lebih banyak. Terus konsumsi benang yang digunakan, kita harus punya stok benang dengan warna-warna yang bermacam-macam seperti itu. Jadi makin banyak warnanya, makin bervariasi di kainnya. Contohnya kan ini kan salah satu mungkin kalau di pakaian itu banyak warnanya ya, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Udah di save ininya filenya, silakan di save. Di save foldernya, jangan lupa nanti minggu depan pindahin file tersebut ke dalam USB ya. Nah, nanti saudara di project akhirnya itu harus membuat pakaian, tapi sebutnya itu full fashion ya. Jadi kan minggu kemarin udah diajarin tentang desain struktur, sekarang diajarin tentang desain jakatnya atau motifnya. Nah, nanti hasil akhirnya itu boleh digabung seperti ini. Ini ada desain struktur sama desain jakatnya. Nah, atau juga full jakat seperti ini ya. Dan saudara, jadi perencananya itu harus dihitung ininya panjangnya berapa senti, panjang badannya berapa senti, lebarnya berapa senti. Jadi harus diukur ini ya. Nanti setelah diukur, ukuran dalam bentuk senti nanti dikonversi ke dalam jumlah host dan well yang akan kita desain pada komputernya. Seperti itu. Baik, cukup jelas untuk hari ini. Oke, demikian pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.